Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari tim Saudi Day hari ini sedang melaksanakan podcast nih. Podcast kami hari ini bertemakan tentang pasar modal. Nah, dengan ditemani dua narasumber. Yang pertama ada dosen tercantik di UIN Raden Fatah Palembang, dan yang kedua ada mahasiswa berprestasi yang ada di UIN Raden Fatah Palembang. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan salah satu narasumber kami yang berupa dosen cantik dari UIN Raden Fatah ini, Ibu Dwi Tia Candi Putri, SDMSI. Baik Bu, langsung saja kita mulai podcast kami. Nah Bu, dari keterangan yang kami ketahui ini, bahwa Ibu pernah magang di kantor Bursa Efek dan juga menjadi pegawai kontemporer perusahaan sekuritas. Boleh nggak sih Ibu sedikit berbagi bagaimana pengalaman ataupun kegiatan yang Ibu lakukan di kedua kantor perusahaan tersebut? Oke, mungkin saya bakal bagi atau sharing-sharing dulu ya pengalaman saya. Mungkin saya tamat S1 itu di tahun 2018. Saya langsung direkomend dari salah satu dosen saya juga ke Bursa Efek Indonesia untuk magang kerja atau bisa dikatakan internship gitu kan sekarang ini. Jadi di Bursa Efek Indonesia itu ya namanya Bursa Efek Indonesia pasti mengenai pasar modal gitu kan. Di sana saya banyak mengetahui tentang ada namanya sekolah pasar modal gitu kan. Awalnya saya nggak tahu apa itu sekolah pasar modal, terus juga mungkin mahasiswa ekonomi pastinya tahunya Bursa Efek Indonesia itu tempat penelitian gitu ya. Oke, di sana saya mungkin membantu mempersiapkan adanya edukasi ke sekolah pasar modal tadi. Dan sekolah pasar modal itu ada dua level gitu. Yang pertama sama yang kedua. Yang pertama itu mereka hanya membahas mengenai Bursa Efek itu seperti apa, terus OJK juga. Nah, lalu di level kedua itu lebih ke prakteknya, maksudnya gimana itu yang mengisi jadi narasumbernya itu ke pihak sekuritasnya gitu. Nah, terus kalau pengalaman saya menjadi karyawan kontemporer ya di Mandiri Sekuritas Palembang, mungkin hanya sekitar 6 bulan saya di sana. Saya menjadi customer service dan admin di sana. Ya biasa kerjaannya saya hanya melayani nasabah atau investor untuk membantu apa sih yang bisa saya bantu. Misalnya mereka ada kendala, misalnya dalam penarikan dana dan yang lainnya. Terus juga setiap bulannya saya membuat laporan keuangan kantor gitu sih sebetulnya. Nah, setelah Ibu jelaskan tentang Bursa Efek tadi ya Bu ya, boleh nggak saya nanya, apakah penting Bursa Efek itu bagi negara? Oke, kalau misalnya ditanya Bursa Efek itu penting nggak sih untuk negara, ya pastinya kalau dikatakan perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal ataupun keuangan pasti mempunyai peran penting untuk negara atau membangun negara kita. Yang pertama mereka memberikan kontribusi dari sisi fungsi ekonomi dan keuangan. Kenapa bisa dikatakan memberikan peran dari sisi ekonomi gitu kan? Karena ada kegiatan ekonomi yang terjadi, karena di pasar modal bisa mempertemukan antara investor sama yang membutuhkan dana tadi gitu kan. Investor kita tahu berarti dia mempunyai dana lebih gitu kan. Nah, kalau misalnya dari sisi fungsi keuangan gitu kan, kalau misalnya di pasar modal itu memberikan sedikit atau ada kemungkinan untuk mendapatkan return gitu. Return itu apa gitu kan? Imbang hasil gitu. Nah, misalnya nih kita nabung saham gitu kan di sebuah perusahaan. Apabila perusahaan itu mendapatkan laba, maka mereka akan membagikan dividen. Nah, dividen itu yang bakal kita manfaatkan. Dengan misalnya masyarakat atau investor mendapatkan dividen atau returnnya gitu kan, berarti masyarakat itu bisa dikatakan bisa menjalankan aktivitas ekonominya gitu kan, sehingga bisa dikatakan masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhan ekonominya gitu. Jadi Bursa Efek itu ya mempunyai peran penting pada negara gitu, dari sisi ekonomi maupun keuangan. Ibu sudah menjelaskan nih peran perusahaan. Nah, di peran perusahaan itu apa sih perannya dalam pasar modal? Perusahaan efek maksudnya? Iya. Oke, kalau misalnya ditanya perusahaan efek itu sekuritas. Jadi perusahaan efek itu sama aja dengan sekuritas. Sekuritas itu perannya hanya sebagai perantara untuk terjadinya transaksi jual beli saham dan obligasi di pasar modal.
gitu. Itu sih. Oh iya Bu, tadi Bu sudah menyinggung soal sekuritas nih Bu ya. Ya. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Bu, kami sebagai mahasiswa, sekuritas itu apa sih Bu? Sekuritas itu apa ya, perantara untuk kita terjadinya transaksi jual beli gitu. Jadi kalau misalnya kita mau apa ya, investasi gitu kan, kita harus buka rekening dulu gitu kan. Nah, di sekuritas lah yang tempat kita buka tabungannya itu. Jadi perantara untuk jual beli pasar saham dan obligasi di pasar modal yaitu sekuritas. Oh. Nah Bu, untuk Lagi nih. kalau bahas tentang saham ini Bu, bisa nggak sih kita melakukan transaksi saham itu dengan datang tapi langsung ke kantor bursa efek Bu? Kalau misalnya kita mau berinvestasi atau melakukan transaksi saham gitu kan, kita nggak bisa langsung ke Bursa Efek Indonesia gitu. Karena kalau misalnya kita mau melakukan transaksi investasi itu atau transaksi saham itu, ya pastinya pertama kita harus punya rekening saham dulu gitu kan. Kita harus buka akun dulu. Nah, buka akunnya bukan ke Bursa Efeknya, tapi ke sekuritasnya. Boleh datang ke kantor Bursa Efek, karena di kantor Bursa Efek Indonesia yang di kantor perwakilan Sumatera Selatan itu ada sekuritasnya gitu. Jadi kalau misalnya mau melakukan transaksi saham itu ke sekuritas, bukan ke Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, yang di bursa efek tadi kita bisa mendapat edukasi juga nggak Bu tentang saham itu, cara-cara? Iya, kalau misalnya di Bursa Efek itu emang mereka punya kegiatan yang namanya sekolah pasar modal. Sekolah pasar modal itu untuk masyarakat luas, untuk masyarakat Indonesia. Intinya kita datang misalnya ke Bursa Efek Indonesia mau minta dikasih edukasi sekolah pasar modal. Yang saya bilang tadi, sekolah pasar modal itu ada level 1 sama level 2 gitu. Jadi untuk anak-anak muda zaman sekarang bisa aja ke Bursa Efek Indonesia mau tanya atau mau diadakan kegiatan sekolah pasar modal, ya nggak masalah gitu. Karena mereka emang untuk mengedukasi tentang sekolah pasar modal. Jadi hal umum itu nggak terpantau siapapun jadi bisa ya untuk bisa. investasi dalam saham. Nah, maka Bu, apakah karyawan yang dari Bursa Efek itu bisa juga Bu untuk ikut berinvestasi atau saham? Oke, sepengalaman saya di Bursa Efek Indonesia gitu kan, yang saya ketahui karyawan Bursa Efek Indonesia itu nggak boleh sama sekali melakukan transaksi saham, karena itu akan melanggar kode etik mereka gitu. Oke, paham. Bu, tadi kan kita nih udah bincang-bincang mengenai Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia sendiri kan resmi memberlakukan papan pemantauan khusus pada tanggal 12 Juni 2023 yang lalu. Papan pemantauan khusus itu untuk apa sih Bu? Jadi kalau misalnya ditanya tentang papan pemantauan khusus ya, itu hanya untuk mengetahui tingkat likuid sama fundamentalnya emiten untuk ujungnya memutuskan investasi di sana. Tentunya mempunyai kriteria saham masing-masing gitu kan, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek itu sendiri gitu. Mengenai efek di perusahaan efek dan sekuritas itu menerapkan prinsip syariah nggak sih Bu? Kalau misalnya ditanya menerapkan prinsip syariah, ya bisa dikatakan iya, karena di sana ada namanya saham syariah. Pasti bertanya kan apakah beda gitu kan antara saham syariah sama yang saham biasa, atau bisa dikatakan saham konvensional lah gitu kita bisa bilang. Jadi kalau saham syariah tentunya ya dia harus menggunakan prinsip syariah atau kaidah-kaidah Islam yang diterapkan di sana gitu kan. Nah, kalau misalnya saham konvensional ya tentunya berlakunya atau sesuai dengan ketentuan undang-undang dan namanya gitu kan, peraturan. Nah, apa sih yang membedakan mereka gitu kan? Nah, yang membedakan di saham syariah itu produk dan akadnya gitu, atau transaksi sahamnya. Dari produknya emang sesuai dengan kaidah Islam atau kaidah syariah gitu, dan juga transaksinya atau akadnya itu sih yang membedain antara saham syariah itu. Jadi untuk
Kami Ibu sebagai mahasiswa, Ibu lebih merekomendasikan saham apa sih untuk kami berinvestasi ya Ibu? Kalau misalnya untuk mahasiswa gitu kan, bisa dikatakan generasi milenial atau generasi Z gitu kan. Sebaiknya kalian untuk sekarang itu mencari edukasi dulu mengenai apa sih investasi itu, apa sih pasar modal itu gitu kan. Jangan sampai kalian salah melangkah. Sebenarnya investasi itu banyak loh, bukan hanya di saham gitu kan. Bisa kalian ke emas, reksadana, obligasi dan yang lainnya gitu kan. Untuk sekarang namanya kalian mahasiswa, tanamkan dulu di diri kalian untuk disiplin untuk dari sisi memanage uang kalian dulu gitu kan. Kalau misalnya kalian punya uang, ada uang lebih gitu kan, uang lebih itu kalian cari dulu edukasi mengenai pasar modal atau dari sisi investasinya. Jangan sampai kalian terlibat dengan investasi bodong gitu kan. Kalau misalnya kita punya edukasi mengenai investasi, kita nggak bakal kenal atau nggak bakal terjerumus deh sama yang namanya investasi bodong gitu kan. Jadi pertama mungkin di kampus kita ada yang namanya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia gitu kan, ada GIBLI gitu kan di Unir Raden Fata. Nah jadi di sana banyak pasti edukasi yang di sana bisa kalian gali, bisa kalian cari dan bisa kalian dapatkan di sana gitu kan. Nah nanti pasti dikasih edukasi yang saya bilang tadi, sekolah pasar modal gitu. Dengan adanya sekolah pasar modal, kalian lebih mengetahui nih apa sih, oh sebenarnya investasi itu seperti ini gitu kan. Setelah kalian yakin dan kalian oh ternyata investasi seperti ini, kalian bisa membuka rekening investasi tadi gitu, rekening akun investasi tadi di sekuritas gitu. Nah dari situ kalian bisa menyisihkan uang kalian, terus kalian bisa baca-baca dari kalau misalnya kalian udah punya pengalaman baca grafik saham pun kalian udah bisa, ternyata saham ini bisa dikatakan baik gitu kan. Di sini kayaknya kurang deh gitu kan. Kalian udah bisa menganalisis sendiri gitu kan. Di saham itu ada namanya analisis fundamental dan teknikal gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah punya ilmu sedikit mengenai investasi, kalian pasti giat untuk mencari tahu apa sih tujuan kita investasi, pasti untuk mendapatkan keuntungan gitu kan. Jangan sampai kita itu rugi gitu kan. Kita pengennya manusia pasti pengennya untung terus gitu kan, tanpa ada namanya rugi. Sebenarnya antara resiko sama yang namanya return ataupun keuntungan yang kita dapatkan itu selalu berdampingan sebenarnya. Kenapa saya bilang selalu berdampingan? Karena nggak mungkin kan kita selalu untung terus, nggak mungkin juga kita selalu rugi terus gitu kan. Di saat kita untung pasti kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih lagi. Sedang padahal di antara return dan resiko itu selalu berdampingan. Nah sekarang gimana caranya kita harus bisa meminimalisir resiko itu? Jangan sampai kita mendapatkan resikonya yang lebih lagi gitu kan. Kita berharapnya returnnya itu lebih baik lagi. Jangan sampai kita nggak kenal sama resiko. Salah sebenarnya. Kalau kita udah paham dengan saham, pasti kita paham dengan resiko. Dan kita juga bisa membatasi, ternyata resiko kita udah cukup di sini aja gitu. Bu, izin nanya ke Ibu, kan yang namanya bermain di saham itu Bu, apalagi misalnya kita yang sudah saya baru misalnya itu Bu untuk mencoba saham, kan kadang saat saham naik tuh di sini kan rasa nafsu tuh memuncak gitu ya Bu. Iya. Wah ini bagus nih gitu kan. Itu gimana sih Bu? Ada nggak saran untuk bagaimana kita membatasi rasa ingin lebih kita pada hal saham seperti itu Bu? Jadi kalau misalnya kita untuk membatasi itu, menurut saya kita pasti untuk mendapatkan keuntungan kan. Kita beli di saat harganya pasti rendah dulu gitu kan. Kita pantau nih, ternyata saham ini bisa turun gitu kan. Dan bukan berarti misalnya sahamnya turun tapi laporan keuangan perusahaan tersebut nggak ada prospek baiknya ke depannya kan. Jadi kalau misalnya di saat perusahaan itu bisa dikatakan udah prospeknya baik dan harganya lagi turun, oke, boleh deh kita beli. Kita beli nih, udah harga rendah gitu kan. Nanti kita ada prospek kayaknya 1 minggu atau berapa bulan lagi ini bakal naik nih. Kita bisa melihat dari laporan keuangannya gitu kan.
Kita bisa baca-baca dari laporan keuangannya, menganalisis laporan keuangannya. Ternyata kayaknya ini bisa naik gitu kan. Oke, kita jual. Kita mendapatkan keuntungan? Ya. Kenapa kita bisa mendapatkan keuntungan? Karena ada selisih bayar tadi kan, antara kita beli, misalnya kita beli satu lot nih, misalnya 5.000, kita bisa angkat 5.000, terus kita jual di 8.000, oke, kita mendapat keuntungan berapa? 3.000 gitu kan. Nah, kalau misalnya di saat harganya atau misalnya lagi naik, misalnya maksudnya mau jual gitu kan, kita udah punya saham, harganya lagi naik, kita pengen jual gitu kan, tapi kita harus lihat dulu apakah dia akan naiknya terus atau malah dia bakal turun. Kalau bisa turun ya enakan kita jual aja gitu kan. Jadi kita harus, kalau misalnya kita udah tertarik, udah merasa nyaman dengan investasi di saham itu, kita lambat laun tuh bakalan paham mengenai gimana sih cara bacanya, mengenai fundamentalnya, teknikalnya. Jadi kita udah bisa mensiasati diri kita sendiri gitu. Dari pengalaman. Jangan berharap kita baru 1 hari investasi saham udah besoknya udah mau untung, nggak bisa. Orang kaya dari sisi investasi aja butuh pengalaman yang bertahun-tahun untuk bisa memahami resiko yang dia punya atau yang bisa dia minimalisirkan. Nggak ada yang instan ya? Nggak ada yang instan. Kalau misalnya ditawarkan untuk hal yang instan, pastinya kita patut kita curigai gitu. Karena semuanya nggak ada yang instan gitu. Kecuali Allah yang berkehendak. Iya, benar. Kalau misalnya dari saham, menurut saya pasti butuh waktu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Berarti dari pernyataan Ibu tadi, saham itu tidak bisa dicap untuk membuat kita cepat kaya ya? Nggak bisa. Jauh dari kata cepat kaya. Jauh dari kata. Karena untuk mendapatkan keuntungan ya kita pasti butuh namanya pengalaman, gitu kan? Kita punya edukasi, mungkin kita belajar baca-baca buku, tapi kalau misalnya kita nggak praktek langsung, kita nggak tahu kan gimana sih realnya untuk bacanya sebenarnya itu gimana, nggak tahu kan kita gitu. Gimana pergerakan sahamnya kita nggak tahu, kita cuma teori yang kita dapat gitu kan. Setelah Ibu jelaskan nih ya Bu ya, apa sih pendapat Ibu tentang anak muda zaman sekarang yang terjerat pinjol gitu, judi online gitu, menyusahkan banget itu Bu? Oh iya, mungkin zaman sekarang ya kita udah terbiasa ya dengan yang namanya pinjol gitu kan, yang bener-bener menjerumuskan anak muda gitu kan. Nah sekarang balik lagi ke diri kita masing-masing sebenarnya. Bagaimana sih kita mau kehidupan kita lebih baik atau enggak gitu kan? Kenapa sih orang itu mau pinjaman online? Untuk apa sih gitu kan? Kalau misalnya dia bisa mengatur uangnya sendiri, nggak masalah investasi atau yang lain, kita mau mengatur keuangan kita sendiri dulu ya. Kalau misalnya dia udah bisa mengatur keuangan sendiri, pasti dia nggak bakal minjem gitu kan. Kalau misalnya dia emang lagi nggak bisa ngatur keuangannya sendiri, udah bisa terjerat namanya pinjaman online yang menurut kita nggak terdaftar, bisa jadi kan itu bahkan malah merugikan untuk kita. Karena kenapa? Kayak saya udah tahu-tahu gitu kan, kayak di internet ada yang banyak identitas kita tersebar dan yang lainnya. Kenapa? Karena itu nggak dilindungi sama OJK gitu. Karena kalau misalnya OJK itu tugasnya untuk melindungi nasabah. Iya, kalau misalnya sejelek-jelek atau segimanapun keadaannya, kalau misalnya mau ada pinjaman pun ya tolong lihat yang emang terdaftar gitu. Di BI sekarang juga kan Bu ada tracking untuk BI checking bagi nasabah yang terjerat pinjaman online. Nggak bisa juga kan sekarang apapun itu, kalau misalnya kita mau beli barang atau misalnya apapun kan masih harus dicek BI checking dan yang lainnya gitu kan. Karena emang pinjaman online sudah banyak merusak milenial dan yang lainnya juga gitu kan. Jadi sekarang benar sih edukasi itu penting untuk kita. Karena dengan adanya edukasi kita bisa membatasi diri kita, jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang merugikan kita nantinya gitu. Mungkin hanya menyenangkan waktu 1 jam. 1 jam kenapa? Karena baru transfer uangnya. Setelahnya menjerumuskan kita. Tapi di saat kita mempunyai edukasi atau pengetahuan, maka kita nggak bakal terjerumus dalam hal yang seperti itu. Nah, sebelum diakhiri nih podcast kita, ada nggak sih Bu pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang?
Oke, sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin saya bisa memberikan sedikit pesan-pesan mungkin ya untuk para Gen Z atau milenial gitu kan zaman sekarang ini. Mungkin ya saya juga. Terus juga mungkin sekarang kita tahu kemajuan teknologi itu semakin berkembang gitu kan, pesat dan yang lainnya. Jadi sekarang gimana sih caranya kita bisa memanfaatkan teknologi itu gitu kan? Apakah kita akan memperbaiki diri kita ke depannya atau malah memperburuk? Misalnya kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan hal baik, pasti akan mendapatkan hal baik juga. Nah, kalau misalnya dari sisi bidang investasi gitu kan, kalau misalnya untuk para Gen Z atau milenial ini, sebaiknya kalian menambah edukasi dulu gitu kan, mengenai apa itu investasi, dan jangan pernah berpikir bahwa kayak itu secepat balikan telapak tangan gitu kan, seinstan itu nggak mungkin. Terus juga kita ngedisiplinkan diri kita dulu gitu, untuk bisa memanage uangnya dulu, menyisihkan uangnya dulu. Di saat kita udah bisa disiplin nih mengatur uangnya, bisa menyisihkan uangnya, apa salahnya kita untuk ada kemajuan yang lebih baik lagi dengan investasi gitu. Tapi hal yang pertama, kita udah punya edukasinya dulu. Kalau misalnya kita nggak punya basic atau kita nggak punya pengetahuan mengenai investasi, maka kita cepet banget tuh kenal dengan investasi bodong yang lainnya gitu kan. Makanya saya bilang, pertama kalian butuh edukasi dulu mengenai sekolah pasar modal ataupun edukasi investasi yang lainnya. Yang kedua, kalian harus disiplinkan diri kalian dulu untuk bagaimana cara mengatur uang kalian, menyisihkan uang kalian. Oh, ternyata ada uang yang kalian simpan untuk diinvestasikan atau untuk ditabung gitu kan. Nah, lalu kalau misalnya mau investasi, tolong kalian jangan mikir kalau kita mendapatkan keuntungan dari dividen ataupun kita menjual dari capital gain tadi yang saya bilang, antara selisih dari kita beli sama yang kita jual gitu kan, langsung mendapatkan uang yang banyak, itu nggak semudah itu gitu kan. Dan juga ingat, kita mempunyai resiko, karena return sama resiko itu selalu berdampingan. Jadi berpasangan. Iya, karena jadi kita harus bisa juga baca resiko, kita harus bisa menganalisis dari fundamentalnya seperti apa, teknikalnya seperti apa. Jadi kita jangan sampai kata orang itu, jangan sampai misalnya lagi semangat nih investasi gitu kan, semua misalnya saya punya uang 100 juta, saya langsung beli nih saham apa, saya langsung beli satu perusahaan gitu. Jangan. Kalau kita mau investasi, tolong bagi-bagi. Saya punya 100 juta, oke, saya beli saham ini. Mungkin saya ada investasi emasnya, atau saya beli perusahaan ini, perusahaan yang ini gitu. Jangan sekali-sekali kita investasi hanya satu tempat, karena kalau misalnya satu tempat ini down, kita nggak punya cadangan yang lain. Kalau misalnya satu ini down, ada 3 tempat penunjang kita yang lainnya gitu. Jadi kita nggak terlalu bisa dikatakan iya gitu. Karena sebagai orang kan kita pengennya investasi tadi untuk mendapatkan keuntungan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bagi-bagi, ternyata ini yang menyelamatkan, ini turun, bisa ini yang menyelamatkan. Jadi kalau kita mau investasi, tolong jangan pada satu tempat, tapi tolong dibagi-bagi gitu. Yang paling penting edukasinya dulu, disiplinkan diri kalian dulu. Jangan sampai hanya ada kemauannya yang tinggi tanpa kalian punya edukasi gitu. Kayak itu ya, balik lagi, ada usaha, ada waktu gitu kan, ada kemauan, dan jangan lupa. Makanya jadi kita balik lagi untuk para generasi Z dan milenial ini, tolong ilmu itu penting, edukasi itu penting, karena di saat kalian punya ilmu, pastinya kalian nggak bisa dimanfaatkan orang lain ataupun juga bisa ditipu oleh dari investasi bodong. Kalau mau investasi, tolong lihat ada bursanya atau ada OJK-nya gitu. Jadi emang kita dilindungi nih, kita sebagai investornya dilindungi sama OJK. Kalau misalnya kita ada apa-apa, bisa melapor ke OJK gitu. Makanya saya bilang ilmu, edukasi itu sangat penting. Aset yang termahal kita apa? Bukan uang, tapi ilmu gitu. Jadi yang mau ilmu dan edukasi, tonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi selamat menikmati konten video podcast kami, dan
Untuk narasumber selanjutnya akan ditemani oleh dua teman kami, yang satu tampan dan juga yang satu cantik. Silahkan next ke video selanjutnya. Halo guys, kembali lagi bersama kami. Saya Dimitri Utami dan rekan saya Muhammad Yuda Ardiansa dan narasumber kami Kak Putra Ardiansyah. Oke, di sini kita akan membahas tentang pasar modal. Baik Kak, di sini kami akan menanyakan apakah itu yang dimaukan pasar modal? Terkait dengan pengertian pasar modal merupakan tempat di mana bertemunya investor yang akan menanamkan modalnya kepada perusahaan. Tetapi di pasar modal sendiri itu transaksinya, yang menjadikan transaksi itu adalah dengan investor sama investor. Jadinya dalam hal ini yang melakukan transaksi pasar modal itu sebenarnya adalah investor dengan ketemu investor yang dibelakangi dengan adanya perusahaan sekuritas dan lain sebagainya. Menurut kakak, perbedaan pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah itu apa ya? Kalau dari segi perbedaan pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah memang tentu saja berbeda. Dikarenakan dalam sebuah peraturan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait mengenai pasar modal konvensional dan juga pasar modal syariah, itu semua tertuang dalam sebuah aturan yang sudah dibuat. Yang membedakan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah itu berada pada efeknya. Biasanya kalau misalnya perusahaan ataupun yang masuk efek dalam pasar modal konvensional itu mereka belum tentu masuk ke dalam pasar modal syariah, dikarenakan ada beberapa ketentuan yang memang dalam pasar modal syariah itu harus ditentukan dan terkadang tidak masuk ke dalam pasar modal konvensional. Selanjutnya, kan tadi kan ada perbedaan antara pasar modal konven dan pasar modal syariah. Nah, apakah semua pasar modal itu bisa dinamakan saham syariah? Nah, terkait saham syariah, karena balik lagi tadi di Otoritas Jasa Keuangan juga diatur terkait mengenai saham syariah, dan biasanya dalam peraturan tersebut kalau saya tahu bahwa untuk ada regulasinya, jadi nggak semua saham dikatakan saham syariah, tetapi ada beberapa saham yang memang masuk dalam kriteria saham syariah yang mempunyai kriteria khusus. Salah satu contohnya, perusahaan tersebut tidak memiliki utang yang terlalu berlebihan, ataupun dalam artian perusahaan tersebut tidak memiliki utang riba yang sampai melebihi. Contohnya kita ambil salah satu perusahaan bank. Kalau di perusahaan bank konvensional seperti kayak Bank BRI, Bank Mandiri, terus juga Bank BCA, itu kan perusahaan konvensional yang mengandalkan keuntungan dari pendapatan riba ataupun disebutnya dana non-halal atau bunga. Tetapi dalam pasar modal syariah itu tidak bisa masuk, dikarenakan ada. Dan biasanya dalam peraturan tersebut kalau saya tahu bahwa untuk ada regulasinya, jadi nggak semua saham dikatakan saham syariah, tetapi ada beberapa saham yang memang masuk dalam kriteria saham syariah yang mempunyai kriteria khusus. Salah satu contohnya, perusahaan tersebut tidak memiliki utang yang terlalu berlebihan, ataupun dalam artian perusahaan tersebut tidak memiliki utang riba yang sampai melebihi. Contohnya kita ambil salah satu perusahaan bank. Kalau di perusahaan bank konvensional seperti kayak Bank BRI, Bank Mandiri, terus juga Bank BCA, itu kan perusahaan konvensional yang mengandalkan keuntungan dari pendapatan riba ataupun disebutnya dana non-halal atau bunga. Tetapi dalam pasar modal syariah itu tidak bisa masuk, dikarenakan adanya tadi itu riba itu, jadi nggak bisa dikatakan syariah. Apa saja produk dari saham syariah? Kalau produk dari saham syariah sendiri itu banyak sebenarnya jenisnya. Di pasar modal itu terdapat indeks yang namanya indeks saham syariah Indonesia yang terdiri sekarang tuh kurang lebih, kalau misalnya saya baca kemarin itu sekitar hampir ada 500 perusahaan yang masuk dalam indeks saham syariah. Terus di situ juga ada beberapa indeks lain. Salah satu contohnya adalah Jakarta Islamic Index, yang dimana Jakarta Islamic Index itu perkumpulan ataupun kumpulan saham-saham yang memang masuk dalam kategori saham syariah yang sudah difilter, yang sudah diregulasi, dan juga sudah melakukan proses seleksi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan biasanya. Karena di situ juga nanti ada regulasi-regulasinya harus diatur dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong tentang
saham syariah. Nah, dalam pasar modal syariah sendiri apakah ada produk ataupun efek syariah yang dijual belikan? Kalau terkait produk, memang di dalam pasar modal syariah ini tidak hanya saham syariah, tetapi ada banyak yang merupakan produk-produk yang memang masuk ke dalam kategori syariah. Salah satu contohnya itu adalah sukuk. Sukuk itu merupakan salah satu instrumen yang dikatakan sebagai syariah, dikarenakan dalam pembiayaan sukuk itu nanti akan ada banyak digunakan. Salah satu contohnya dari pembiayaan sukuk syariah ini, kalau teman-teman tahu mungkin di jembatan Musi 6. Nah, jembatan Musi 6 itu adalah salah satu contoh produk yang dihasilkan dari sukuk syariah, di mana pemerintah itu menanamkan ataupun mengeluarkan surat utang kepada masyarakat yang nantinya dibeli, dan pemerintah itu nanti akan membayar kembali. Tapi dari dana tersebut nanti akan dibangun seperti gedung, terus fasilitas sekolah. Selain itu juga mungkin kalau misalnya teman-teman tahu bahwa di salah satu universitas di Pulau Jawa, mungkin sama kampusnya UIN, itu terdapat juga beberapa kampus yang memang itu dibiayai ataupun pembangunannya dengan menggunakan sukuk syariah tadi. Jadi produk syariah itu tidak hanya dengan saham syariah merupakan, tetapi ada banyak produk-produknya lagi. Kalau untuk investasi di pasar modal syariah, apakah kita harus datang atau bertemu langsung dengan pihak emitennya? Nah, kalau misalnya kita berinvestasi di pasar modal syariah, kita tidak harus bertemu dengan pimpinan perusahaannya, tapi kita melalui yang namanya perusahaan sekuritas. Kalau misalnya dulu sebelum adanya kecanggihan teknologi dengan saat ini, ketika kita ingin melakukan transaksi di saham syariah ataupun di saham, ataupun kita ingin membeli sebuah saham, kita harus menelpon pihak sekuritas. Namun seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman dan juga digitalisasi yang terus berkembang, maka investor tidak perlu melakukan pembelian saham langsung ataupun melalui telepon tadi. Jadi sekarang sudah bisa dilakukan melalui handphone masing-masing, terus juga bisa di rumah dan tanpa menunggu lama. Dan sistem sekarang tuh memang sudah benar-benar canggih. Jadi investor tuh hanya membuka HP, mencari saham yang diinginkan sesuai dengan kriteria perusahaan yang mereka inginkan. Jadinya mereka nggak perlu buang-buang waktu, dan itu kita nggak ketemu dengan sistem sekarang tuh memang sudah benar-benar canggih. Jadi investor tuh hanya membuka HP, mencari saham yang diinginkan sesuai dengan kriteria perusahaan yang mereka inginkan. Jadinya mereka nggak perlu buang-buang waktu, dan itu kita nggak ketemu dengan pihak emiten, tetapi melalui perusahaan yang disebut dengan perusahaan sekuritas, yang nantinya baru disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia, dan regulasinya nanti baru diatur di dalam situ. Kira-kira seperti itu. Ngomong tentang investasi kan banyak anak-anak muda gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya apakah benar sih investasi itu bisa membuat kita semakin kaya, atau gimana menurut kakak? Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, investasi itu bikin kaya atau tidak itu sebenarnya balik lagi kepada mindset kita masing-masing. Karena kan investasi itu tidak selalu ataupun dulu langsung tiba-tiba menjadi orang kaya, tetapi ada proses yang harus kita lalui. Dan juga investasi saham itu tidak menjanjikan juga kita yang namanya kaya secara mendadak ataupun instan. Semua itu butuh proses, dan di pasar modal itu juga banyak resiko-resiko yang harus kita hadapi. Jadi ketika melakukan investasi jangan pernah langsung berpikiran cepat kaya. Kalau misalnya kita mau cepat kaya secara instan, itu di dunia ini hampir mustahil dikatakan seperti itu. Pastinya akan ada proses yang harus kita lalui. Selain kegiatan investasi dan saham, apakah pasar modal memiliki kegiatan lain atau kegiatan lain? Mungkin produk kali ya. Kalau misalnya kegiatan lain, karena kan itu kan pasar modal itu kan memang di bawah naungan bursa. Jadi memang khusus terkait mengenai investasi. Namun di dalam Bursa Efek Indonesia ataupun pasar modal Indonesia juga itu tidak hanya menjual produk-produk seperti saham-saham saja, tetapi ada produk lain. Salah satu contohnya tadi kayak suku, terus juga ada obligasi, terus juga ada ETF, terus juga ada surat berharga lain-lainnya. Dan mungkin nanti teman-teman juga bisa cek langsung lihat di websitenya Bursa Efek Indonesia ataupun www.idx.co.id, dan pilih pada bagian produk untuk melihat sebenarnya apa aja sih produk yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia itu selain saham tadi.
Ngomong tentang investasi dan pasar modal tadi kan Kak ya. Bagaimana pesan Kakak untuk para kaum muda-mudi seperti saya ini, terutama generasi Z, tentang bahayanya pinjol di zaman era sekarang ini? Iya benar. Memang belakangan ini lagi sedang marak ya. Sedang banyak kasus mengenai pinjol. Salah satunya yang menimpa terhadap generasi anak-anak muda sekarang seperti generasi Z ini. Karena memang pertama pastinya mereka kurang yang namanya literasi keuangan. Karena kan kalau misalnya mereka mempunyai literasi keuangan yang baik, pasti mereka tidak akan mau menggunakan yang namanya pinjol tersebut. Dikarenakan pinjol itu sebenarnya bukan jalan keluar ketika kita menemukan sebuah masalah ataupun masalah dalam keuangan. Karena memang dalam sisi lain, dalam waktu yang singkat, masalah keuangan kita akan selesai ataupun beres untuk ditutupi dengan cara pinjol tadi. Tetapi di sisi lainnya nanti akan timbul masalah baru, yaitu dengan penagihan. Kalau misalnya kita tidak membayar secara tepat waktu, maka nanti akan berpengaruh terhadap kinerja ataupun rasio ataupun resiko dari kredit kita tersendiri. Yang nantinya biasanya data-data tersebut ada disimpan dalam otoritas jasa keuangan, khususnya pada bagian pembiayaan. Ketika kita melakukan pinjol dan kita pembayaran kita macet, nantinya akan berpengaruh terhadap kredit kita yang akan nyusahin kita nanti di suatu saat nanti. Salah satu contohnya mungkin dari teman-teman ada yang punya hutang tetapi tidak dilunasi secara cepat, maka nanti akan berpengaruh terhadap kredibilitas dari akunnya. Nah biasanya juga nanti akan ada call 1, call 2, call 3, call 4 sampai call 5. Itu berdasarkan dengan kriteria tertentu dan nantinya berakibat fatalnya bahkan sampai kalian tidak bisa melakukan pembelian lagi secara kredit ataupun akun kalian, KTP kalian memang terblokir. Nah khususnya dalam investasi ini diusahakan jangan sampai kita menggunakan dana investasi, apalagi kita menggunakan dana dari pinjol. Karena belum tentu kita investasi dana dari pinjol pasti yakin bakalan untung. Tetapi kalau misalnya itu balik lagi bakalan buntu, maka akan ada resiko lagi harus kita tanggung untuk pembayarannya. Makanya selalu diingatkan baik dari kegiatan apapun ataupun teman-teman mungkin sering melihat video ataupun live Instagram dan lain sebagainya mengenai investasi itu harus menggunakan dana yang dingin, dikarenakan masalah tadi. Karena di investasi itu tidak ada yang menjanjikan kecuali memang kitanya mempunyai dengan dana yang dingin. Tapi kalau misalnya kita pakai dana yang panas ataupun dana dari uang pinjam tadi, kalau investasi kitanya buntung ataupun bangkrut, nanti kan bukannya dapat untung tapi malah ketemu masalah baru lagi yang akhirnya disebut istilahnya gali lubang atau tutup lubang. Itulah yang harus kita hindari sama-sama pada teman-teman sekalian. Karena dari hal tersebut juga itu menjadi hal yang penting untuk kita, dan juga perbanyak lagi literasi yang namanya literasi keuangan. Apalagi pada zaman sekarang ini sudah banyak cara-cara untuk kita bisa mendapatkan informasi terkait mengenai literasi keuangan tersebut. Karena literasi keuangan tersebut menurut pendapat saya itu merupakan hal yang penting bagi fondasi kita untuk menata finansial kita yang baik untuk depannya. Hai guys, sekian lagi video dari kami. Semoga bermanfaat guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.